belum menemukan jati diri sendiri. Nah, kira-kira ada tips nggak Kak? Gimana sih cara menemukan jati diri sendiri gitu? Apa sih yang kita suka gitu Kak? Nah, jadi gampang tuh. Jadi kalau orang-orang yang mudah dapat kerjaan, job itu karena dia ambil kopi bentar. Eits, subscribe dulu. Bagaimana kabarnya Kak Ica? Alhamdulillah Lina, happy. Yang penting harus selalu positif ya. Iya, Biar- selalu positive thinking Kak ya. Iya, positive thinking. Ya, karena positive thinking itu kan bisa membuat mood kita lebih baik ya. Iya. Jadi itu emang yang harus kita jaga sehari-hari sih sebenarnya seperti itu. Gitu. Biar nggak bad mood, biar nggak down gitu Kak ya. Iya, yang pastinya itu kan kalau udah positif dia korelasinya dengan semangat kan. Iya, iya. Nah, jadi kalau udah semangat itu biasa menularkan energi yang baik buat orang gitu. Iya betul Kak. Kadang-kadang kita yang bahagia, orang pun ikut bahagia gitu Iya, Kak. benar. Jadi kalau kita tuh udah dapat energi yang baik, jadi orang-orang di sekitar kita itu bakal Ikut tertular. mentransfer Iya, gitu energi betul. positif Kak ya. Benar, iya. Nah, dari profesi ketiga Kakak itu gimana sih Kak cara Kakak menjalaninya dalam sekaligus apa enggak keteteran atau gimana sih Kak? Sebenarnya sih gini, profesi tiga yang terlihat tiga ya, tapi mungkin kalau Banyak ya. yang terlihat tiga. Lebih banyak kayak. Lebih banyak. Iya, ada beberapa profesi lain tapi mungkin yang terlihat dan utama itu tiga. Nah, kalau memang ini nih buat mungkin teman-teman semua yang di mana aja, buat yang sedang menjalani beberapa profesi atau passion yang apa yang disukai itu ya, itu yang paling penting itu adalah bisa memanajemen waktu. Jadi bisa menentukan skala prioritas mana sih yang penting dan mendesak gitu kan, atau penting tetapi tidak perlu mendesak kali gitu. Nah, kita harus bisa memblocking nih manajemen waktu kita. Katakanlah nih kalau kakak pagi itu udah pasti di notaris ya. Jadi konsultasi hukum yang berkaitan dengan hukum itu kita jalani tuh pagi sampai siang tuh fokus di situ. Nah, kalau misalnya profesi kedua nih ngajar kan. Ngajar itu kan terkait dengan mentoring nih, memberikan sesuatu sharing diskusi dengan mahasiswa terkait dengan praktek ya. Ilmu praktisi kita itu. Nah, itu biasa udah di jam siang. Nah, kalau misalnya lagi yang ketiga, orang menganggapnya influencer. Berarti berkaitan dengan media sosial ya Lina ya? Media sosial ya. Kayak gini juga kayak misalkan kan podcast sharing gitu kan. Podcast. Nah, itu biasanya udah di jam pulang yang memang sudah lebih slow gitu. Nah, itu baru buka media sosial. Baru kita share hal-hal yang apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore tadi. Iya ya. Biasanya Lina juga gitu ya? Ya gitu Kak ya, karena kan personal branding itu sangat penting loh Kak. Iya, Nah, betul. Itu bukan memamerkan Kak ya, tapi memang kita menjual diri kita di sosial media. Karena itu penting Kak, apalagi HRD sekarang tuh ketika melihat calon pekerja itu ngelihatnya di sosial media dulu Kak, iya, gitu. Ya, baru di CV gitu. Kayak verification backgroundnya tuh dari sosial media ya. Penting. Iya, memang benar ya. Jadi kalau kita bicara personal branding ini kan sebenarnya kita urutkan dulu, kita harus punya kejelasan visi nih. Kejelasan visi, terus kita punya konsistensi ya terhadap apa yang kita jalani, yang pada akhirnya itu menentukan bagaimana persepsi orang terhadap kita. Iya, betul. Nah, itu yang paling penting. Jadi semakin banyak pengulangan terhadap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, orang akan melabelkan kita sebagai seorang apa. Itu dia ya. Ciri khasnya Kak, Ciri khasnya gitu ya. Iya. Yang penting itu konsisten. Iya, konsisten berarti konsisten. Kak. Tiap hari itu selalu ada postingan-postingan tertentu kayak biar orang ngelihat oh ini ternyata. Iya, betul. Jadi kalau kayak kakak tuh mungkin pagi nge-share hukum gitu kan, nanti nge-share dengan mahasiswa, adik-adik magang. Itu kan mungkin kalau Rina kita kan follow-followan ya Lina. Yang Lina lihat pasti yang di-share itu hal-hal seputar positif gitu kan ya, pekerjaan. hal yang positif, kerjaan dan edukasi. Biasa sih seperti itu. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun di jalan ini Lina, wah, itu nge-branding kakak sendiri sebagai seorang misalnya yang memang concern di bidang edukasi, di bidang hukum gitu ya. Itu dia sih. Berarti emang ciri khas tertentu dari Kak Eca itu seorang notaris, dosen, dan influencer Kak ya. Nah, jadi mungkin teman-teman nih Kak yang mau belajar membrandingkan diri, itu ada tips nggak Kak dari kakak? Mungkin dari awal dulu nih Kak.
dari awal dulu ya. Jadi Mm-mm. gini lah, kalau kita balik lagi membranding diri kan itu juga nggak lepas dari cara kita berkomunikasi ya. Mm-mm. Komunikasi itu kan kita akan berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan pesan Mm-mm. dan kesannya, Iya. kan gitu ya. Sebenarnya ketika kita berbicara di media sosial, itu kita sedang berbicara dengan banyak orang, nggak kayak kita Iya, berdua, betul, iya betul, kan? betul. Pesan-pesan yang kita sampaikan itu pesan-pesan yang akan diterima oleh banyak orang sebenarnya, itu Lina. Iya. Jadi misalnya nih, kakak nih memesankan sesuatu pada Lina, ambil buku, Lina buku di sana gitu kan. Oke. Pesannya sampai. Tapi mungkin kesannya berbeda dengan ketika kakak mengatakan, Lina tolong dong ambil di buku yang sebelah kiri yang judulnya Hasan Tiroh. Gitu. Beda ya. Beda. Pesannya sampai tapi kesannya berbeda. Iya. Jadi pola komunikasi di media sosial itu kita harus sangat berhati-hati sebenarnya. Nah, berhati-hati dalam hal bagaimana sih nggak hanya pesan yang tersampaikan, tetapi kesan yang diterima orang juga baik. Itu dia sih, Lina. Oke. Berarti harus benar-benar cara penyampaiannya harus benar-benar dilihatkan lagi Kak ya. Iya, dilihatkan lagi. Jadi nah kita juga harus, jadi kalau kita berbicara personal branding dari media sosial nih Lina, kita harus tahu pasarnya kita juga nih. Iya. Dan passion Kak, passion kita apa? Iya, gitu. benar. Passion itu penting ya, karena kalau kita nggak mengerjakan sesuatu dengan passion kita, akhirnya kita itu akan ada pemborosan sumber daya sih. Akhirnya kita mengerjakan sesuatu yang nggak relevan dengan apa yang kita sukai. Iya betul Kak. Iya kan? Jadi memang sejak dini mungkin harus memapping talent kita sih. Kita tuh sukanya di bidang apa? Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu di bidang yang kita suka, motivasinya tinggi Lina. Oke. Iya kan? Kita tetap semangat gitu. Iya. Nah, iya kan? Terasa nggak? Iya pasti. Iya. Kayak Lina kan komunitas sekarang tuh malah Oh iya, malah Hayati Vision ya, baru aja launching nih ya. Ya. Itu tentang apa sih, perempuan ya Iya, pasti? tentang perempuan, lingkungan, pemberdayaan ya perempuan juga kayak. Memang itulah passion Lina sendiri gitu. Iya. Makanya Lina membangun komunitas itu untuk menyampaikan aspirasi kita kayak kepada anak-anak muda gitu. Iya, yang kakak ingat tuh beberapa minggu lalu kayak dari pagi udah ini ya, ada aksi pungut sampah ya. Oh iya, itu kegiatan lingkungan ya kemarin ya. Iya. Bersama ini orang WCD World Clean Up. Oke, iya kan kita ketemu tuh after Lina tuh acara bakti sosial tersebut ya, dan itu masih semangat karena kan mengerjakan passion Iya, ya. betul. Walaupun panas pada saat itu. Walaupun itu orang-orang ngambil sampah, kutip sampah, tapi karena kita suka di bidang itu kita semangat gitu Kak. Iya, nah itu memang harus ditentukan sih. Jadi Iya. buat anak muda tuh harus paham betul apa sih yang paling diminati, dan ketika kita mengerjakan itu semangat kita itu memang kerasa di dalam diri itu sih. Tapi kadang-kadang Kak kan banyak yang anak muda sekarang itu belum tahu passion dia apa tuh Kak. Belum tahu apa yang diminati. Ibaratnya belum menemukan jati diri sendiri. Nah, kira-kira ada tips nggak Kak? Gimana sih cara menemukan jati diri sendiri gitu? Apa sih yang kita suka gitu Kak? Nah, kalau sekarang itu kan banyak media ya. Iya. Makanya tadi kakak nge-mention tuh mapping talent. Jadi bisa sih datang ke ahli-ahlinya, ke psikolog gitu kan, untuk mengetes sebenarnya. Ini sebenarnya DNA kita ini cocoknya di profesi apa? Oh iya, kegiatan ada apa? kalau di web ada MBTI kan namanya. MBTI, Iya. oh itu kakak belum pernah dengar malah yang itu. Iya. MBTI itu Kak biasanya kita ngetes di mana potensi kita. Apa kita seorang introvert, extrovert. Nah, kalau di sini MBTI-nya kepanjangannya Myers-Briggs Type Indicator. Oke, Nah, berarti jadi tes kepribadian yang mengklasifikasikan orang berdasarkan preferensi mereka. Oke. Nanti di situ kan kita ngelihat kita nih ekstrovert atau introvert. Nah, nanti kan ada tuh tips pekerjaan yang akan kita minati gitu. Iya, Kak. iya. Aduh, berarti tuh buat teman-teman bisa ya. Bisa ngecek MBTI di web Google, free lagi. Free. Free. Oke, nanti kita coba Oke. setelah ini. Kan kita selalu berpikiran positif gitu kan. Nah, kira-kira seberapa penting nih Kak pikiran positif terhadap karir Kakak sendiri? Sebenarnya pikiran positif itu nggak hanya penting buat karir ya Lina ya, tapi di kehidupan seharian itu juga paling penting. Kenapa? Pikiran positif itu kan memunculkan produktivitas yang lebih maksimal ya. Jadi kita kan nggak tahu nih, setiap hari kita itu dari pagi sampai malam itu melahirkan ratusan keputusan. Mulai dari kita bangun tidur, mau pakai baju apa, mau ketemu siapa, nanti kita ketika ketemu siapa kita menghadapi tantangan dan segala macam gitu ya. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan dan mungkin banyak juga tantangan-tantangan gitu ya. Nah, pikiran positif itu membuat kita lebih semangat untuk lebih bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Artinya ini misalnya nih, kalau kakak kan di bidang hukum, yang mana setiap hari itu menjumpai banyak orang
yang kadang-kadang tidak hanya tenang-tenang saja. Iya. Kalau Lina tahu ya, ada sengketa, ada konflik, apalagi kan hari ini tuh mungkin banyak sekali ya orang masalah-masalah warisan lah ya, Iya. macem lah gitu ya. Ya mungkin kalau kita nih Lina nggak punya mindset positif untuk mengelola emosi orang yang datang ke tempat kita yang mungkin tidak baik-baik saja gitu kan, itu akan sulit. Malah membuat kita jadi bad mood gitu Kak ya menghadapi itu. Menghadapi itu. Mahasiswa misalnya, mahasiswa itu kan beragam, Iya. karakternya beragam, emosinya beragam. Nah kalau kita udah nggak positif, energi kita itu nanti bakal membuat sesuatu itu nggak jadi lebih baik ketika kita makin ketemu sama orang. Jadi karena kan energi itu kan ada energi yang sama, ada energi di atas atau energi di bawah. Kalau di bawah itu kan udah negatif ya. Jadi kalau kita bisa memberikan energi positif itu mempengaruhi produktivitas kita seharian. Nggak hanya kita tapi orang yang berinteraksi dengan kita sih. Iya. Kadang-kadang Kak kan kalau kita udah menerapkan energi positif, kita ini mempunyai aura tersendiri loh Kak. Iya kan? Kayak misalnya Kak Ica tersendiri nih. Orang malah ngelihat Kak Ica seorang positive vibes gitu kan. Ngelihat aja udah seneng gitu, apalagi ngobrol langsung gitu kan. Amin. Iya loh Kak. Banyak yang bilang kayak gitu kan. Pasti kan. Iya. Dan berbicara tentang afirmasi lagi nih Kak. Afirmasi ya. Afirmasi ini kan merupakan apa yang kita ngomong itu berubah jadi kenyataan itu kan Kak. Iya benar-benar. Jadi kan sebenarnya kalau Kakak punya list dalam satu hari itu dan setiap mau tidur, iya kan setiap mau tidur itu kalau afirmasi mungkin pagi ya, hari ini harus lebih baik, hari ini harus lebih happy, hari ini harus membagi ini begitu. Nah malam itu kan udah selesai nih. Malam itu biasanya sudah mulai menilai hari ini apa sih manfaat yang bisa saya bagikan ke orang lain gitu. Setidaknya satu hari harus ada hal yang bisa kita sharing ke orang lain. Nah mungkin Kakak hari ini kan berada di profesi yang memang sifatnya bisa sharing setiap hari ya Lina ya. Iya. Menyelesaikan masalah orang, mungkin bisa mentoring mahasiswa-mahasiswa atau ngajar kan juga ngajar sharing sharing ilmu kan. Jadi memang goalsnya kehidupan yang dulu dibangun itu, impiannya dulu ya, impian dulu masih muda itu bisa bermanfaat buat orang, hari ini udah terrealisasi. Iya betul Kak, betul sekali Kak. Apa yang kita katakan di tahun lalu itu alhamdulillah bisa tercapai dengan apa? Dengan afirmasi tadi Kak. Betul. Baru bangun tidur kita harus self talk Kak ya. Iya self talk, betul benar. Harus itu bukan memuji tapi memang penting. Kita kan sering ngobrol gitu Kak di kafe kemarin ya. Bilang setiap bangun tidur itu gimana cara bilangnya Kak? Kan mungkin teman-teman di sini kan gimana sih cara afirmasi, kadang-kadang masih bingung nih Kak. Masih bingung ya? Tapi itu memang metodenya masing-masing ya. Bisa afirmasi di depan cermin. Iya, bisa juga. Bisa di depan cermin, bisa berbicara, mengucapkan terima kasih pertama untuk diri kita yang udah membawa kita sampai detik ini. Iya. Membawa kita di tempat terbaik hari ini. Kita kan harus memberikan ini ya, afirmasi positif nih ke tubuh kita. Kita kan menggunakan dia ini setiap hari loh. Setiap hari. Gini. Apa sih ini butterfly? Bukan ya, hak ya gitu ya. Hak namanya pokoknya ada istilahnya gitu ya. Nah, jadi selain berterima kasih sama diri sendiri itu adalah setelah itu kita puji dia. Puji dia. Jadi sebelum kita bergerak nih ke orang lain, kita harus menghargai tubuh kita ini dulu sih, Lina. Iya. Seperti itu. That's point Kak. Nah, dari kesibukan Kakak tersebut kan, kebayang nggak Kak? Misalnya Kakak lagi mempunyai beban berat tapi harus tetap dijalanin gitu kan. Nah kira-kira gimana sih Kak cara Kakak ngejalaninnya dengan harus ceria, harus benar-benar senyum gitu kan? Stay cool gitu ya. Stay cool. Padahal beban di belakang banyak tuh. Iya beban itu kan gini ya, kita kan setiap hari apalagi perempuan memainkan tuh banyak peran ya. Sebagai anak, mungkin sebagai istri, sebagai adik, sebagai ipar, banyak peran kita. Kalau kita bercerita kita sebagai perempuan. Nah memang challenging ya. Kalau misalnya nih kita harus tetap stay cool, tetap terlihat harus perform maksimal, tetapi sebenarnya mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya itu kenapa hari ini kita harus ikut pelatihan-pelatihan yang terkait dengan regulasi emosi. Agar kita bisa lebih tenang, Lina. Oke kan? Kalau di dalam Islam, dalam Al-Quran bermuhasabah diri. Gitu ya. Kita bisa mungkin sholat malam segala macam gitu. Nah tapi kalau memang hari-hari kita bisa belajar nih, karena kan hari ini kan banyak media ya.
Iya. Banyak media yang mengajarkan kita, banyak sumber informasi yang bisa kita dapatkan gitu kan. Bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita dengan baik. Nah, Kakak itu kan kok dari pagi namanya masalah hukum, Lina. Kita tuh seperti dokter yang datang ke kita tuh orang-orang yang mungkin bukan fisiknya yang sakit, tapi ada di dalam jiwanya yang perlu diobatin. Batinnya kayak. Batinnya kan. Karena mungkin ada sengketa, ada konflik yang kita harus selesain nih gitu ya. Nah, jadi ya kadang-kadang emosi orang yang datang kepada kita itu kan nggak selalu baik. Mungkin dia terbawa emosi yang akhirnya mempengaruhi terlampiaskan ke kita. Mungkin ada kemarahan, akhirnya terlampiaskan ke kita. Nah, disitulah kita dituntut untuk bisa belajar tenang. Makanya teknik pengaturan pernafasan itu paling penting, Lina. Jadi setiap momen ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, kita harus punya jeda. Jadi berikan diri itu jeda dulu. Jangan semua diambil gitu kayak. Iya, Jangan semua dikerjakan, tapi harus ada jeda untuk diri kita sendiri. Iya, harus ada jeda untuk kita sendiri. Atau kalau lagi suasana tidak kondusif, kasih dulu jeda 5-10 menit sebelum kita itu merespon sesuatu. Oh, oke. Berarti itulah tipsnya kayak biar kita jangan cepet turun moodnya. Iya, ya kan? Jeda dulu. Kenapa? Kalau kita merespon sesuatu dengan ketika pikiran kita mumet gitu ya, itu hasilnya nggak baik biasanya. Jadi jeda tuh paling penting. Kayaknya kita pernah mediasi juga ya di Zumba kemarin ya. Oh iya, tentang ya kan, kegiatan kemarin itu. Iya, tentang kesehatan mental ya. Tentang itu termasuk mediasi juga kan? Iya, termasuk mediasi juga. Jadi memang kita salah satu kita spill sedikit ya. Oh iya, boleh. Jadi salah satu kita kan bercerita pada saat itu adalah tentang kesehatan mental, yang mana hari ini banyak nih bercerita kesehatan mental remaja gitu ya. Nah, saya hari itu mengatakan salah satu orang yang mentalnya sehat adalah dia punya semangat. Iya, that's point. Iya kan? Orang yang mentalnya sehat itu dia punya semangat. Semangat apa aja? Semangat menjalani hidupnya, semangat menjalani apa yang dia lakukan, seperti passion gitu, semangat belajar. Kalau mahasiswa semangat mengejar impian, apapun itu salah satu tanda dia punya sehat, mentalnya itu sehat gitu. Itu dia. Iya. Dan juga kalau kita punya goals, punya tujuan, itu hidup kita bakal lebih semangat lagi, Kak. Oh iya? Karena ada sesuatu yang pengen dicapai kan? Kalau misalnya Lina nih, Kak, Lina tuh misalnya di HP, ini pasti Lina catat wishlist. Goals, kegiatan sih, tujuan Lina ke depannya apa. Nah, wishlist itu bulanan kah atau untuk tahunan? Bulanan biasanya, Kak. Bulanan ya? Misalnya dalam bulan ini harus dapat job segini gitu ya. Kalau umur sekarang job sih Kak mikirnya. Job. Iya, benar-benar. Kalau dulu waktu awal kuliah itu misalnya bulan ini harus menang 2 lomba. Nah, itu memang tujuan hidup kita, biar kita semakin upgradekan diri gitu Kak. Iya. Makanya itu pola, kalau kita bercerita jobs ya, makanya pola interaksi kita, pola kita bagaimana berorganisasi, berkomunitas itu sangat penting. Karena kan di usia 20-an kita itu biasanya sedang membangun ini ya, relasi ya. Iya, betul. Kalau 30 tuh udah mulai show kita. Kalau udah 40 udah inilah memaksimalkan ya, maximize kayak gitu ya. Jadi di 3 momen itu tuh paling penting sebenarnya Rina harus kita jaga. Jadi 20 udah jangan cerita healing dulu deh gitu. Jangan cinta-cintaan dulu kayak gitu kan. Jadi pergunakan nih masa muda kita sebaik mungkin gitu. Iya benar, segala sumber daya nih yang ada di dalam badan kita yang udah dikaruniakan Allah itu dipergunakan untuk hal-hal yang bisa menciptakan masa depan yang lebih baik gitu sih. Oke. Berarti Kakak juga mempunyai tujuan lah ya pastinya ya. Kalau nggak mungkin juga sesukses sekarang Kak. Enggak ya pasti lah. Jadi tuh kayak dari SMA itu udah punya wishlist ya. Jadi pengen jadi notaris, pengen ini, pengen itu. Jadi memang kayak Kakak kan dulu orang bilang, "Loh, kenapa sih kamu nggak masuk IPA gitu? Nilai kamu cukup untuk IPA. Kenapa kamu masuk IPS? Buat apa kayak Kak wasting time di jurusan yang sebenarnya nanti nggak relate dengan bidang jurusan yang ingin Kakak capai kan? Memang maunya di bidang hukum gitu." Nah, setelah itu ya memang kan Lina tahu Kakak udah berganti profesi dulu ASN, hari notaris. Jadi sebenarnya itu adalah konsistensi dan fokus. Jadi selagi masih muda itu soft skill, hard skill itu harus kita persiapkan baik-baik. Ya, kuasai benar. Karena apa? Kakak selalu bilang kesempatan itu lebih mudah datang kepada orang yang siap dan terlihat siap. Iya kan? Jadi gampang tuh. Jadi kalau orang-orang yang mudah dapat kerjaan, job itu karena dia terlihat siap dan dia siap memang.
Siapnya kenapa? Karena dengan skill dia Skill yang udah dia, diasah udah gitu diasah. Kak. Dan itu nggak bisa sehari 2 hari. Iya lah, harus diasah bertahun-tahun nih. Bertahun-tahun. Makanya gitu. kadang-kadang orang kok bisa dia cepat dapat kerja, padahal di balik itu dia punya relasi yang luar biasa, dia punya usaha membuat bangun relasi itu. Iya, karena kan nggak ada sesuatu yang kita dapatkan tanpa kerja keras ya. Iya, Pasti kita tuh berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Jadi hukum tabur tua itu emang udah pasti ada, Lina. Iya. Ya, apa yang kita tabur nanti kita akan tuai itu, dan itu terasa sendiri pasti. Iya kan Kak? Ya. Kadang-kadang orang pintar akan kalah dengan orang yang berani show. Iya, Ya. betul. Jadi kalau pintar aja tetapi untuk diri sendiri susah ya, Susah, Lina. harus benar-benar berani untuk tampil gitu, untuk Iya. untuk tampil depan banyak orang, ya kan Kak? Iya benar-benar itu kayak yang tadi kita diskusiin ya. Jadi kalau dulu brand beauty behavior, sekarang ada satu lagi Brave, berani. Ya kita sebagai perempuan nih Kak, itu harus mempunyai 4B ya kan Kak? Iya, 4B. Brain, beauty, behavior, and brave. Iya, benar. Jadi bukan hanya mengandalkan kecantikan dan otak aja, tapi attitude dan berani itu sangat penting. Iya, berani di tempat yang tepat ya. Iya. Dengan cara yang benar juga. Jangan berani yang hal-hal yang negatif Kak Iya. ya. Itu udah lain lagi konsepnya. Iya, betul sih. Jadi memang konsep brand beauty behavior itu dulu ya, tapi sekarang harus brave. Kamu bisa nggak kamu show apa yang kamu punya sehingga bermanfaat buat orang lain, yang kalau bisa hal yang kamu punya itu bisa menginspirasi orang lain, membuat orang lain tuh nge-follow kita. Iya. Nge-follow hal-hal positif yang kita lakukan itu kan, Lina. Kemarin juga aku udah buktiin sendiri Kak. Iya. Kan banyak kan Lina ke India kan sendiri perempuan tuh. Banyak tuh yang kayak komentar negatif, kok bisa berani sendiri. Karena kan apalagi kita tinggal di Aceh ini, pikiran-pikiran yang masih mendapatkan budaya patriarki ini masih mendalami Kak. Orang kalau perempuan pergi ke negara orang dia nggak apalah ya. Tapi kita dengan keberanian kita sendiri, kita yakin bahwa kita ini bisa menjaga diri kita sendiri, kita bisa. Gitu. Iya, kita nggak akan takut apa yang terjadi di sana. Berarti kan brave ya. Brave ya. Brave. Harus berani menentukan sikap kita, Iya. menentukan keputusan, Iya. keputusan penting. That's point-nya. Iya. Itu yang paling penting. Berani mengungkapkan apa yang kita ingin bicara. Itu kan penting. Betul. Kadang-kadang orang kalau di suatu tempat, misalnya di rapat nih Kak, kan biasanya memimpin laki-laki. Iya. Nah, kadang-kadang perempuan ini ingin mengungkap tapi nggak berani. Nah, itu dia. kuncinya. Makanya tuh kan kalau kakak selama ini kan sering mengisi tuh kelas-kelas public speaking ya, communication skill. Sebenarnya untuk mengeluarkan keberanian mereka untuk menyuarakan sesuatu yang mungkin suara itu harus didengar oleh banyak orang gitu. Iya kan? Ini misal di kelas, padahal dia tuh udah ada isi pikirannya masih Tapi nggak berani, nggak berani tunjuk tangan kayak. Nah, itu sering kali. Iya kan, sampai itu kita harus nunjuk. Adik tolong dong, kita udah tahu mata itu kan berbicara ya, mata itu jendela hati. Jadi kita udah tahu sebenarnya di pikiran dia udah penuh. Tapi mungkin dia ini struggle dengan apa? Apakah nanti salah? Takut salah apa yang dia bilang gitu kan. Makanya tuh kenapa kalau di dalam sesi pengajaran itu kakak tetap nyelipin bagaimana sih kita harus punya komunikasi yang baik sama orang gitu. Bagaimana cara mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi nggak mental block ya. Iya. Berarti itu kalau di kelas itu bukan hal yang biasa lagi Kak. Bukan, selalu ada salah satu atau dua itu yang seperti itu, kita tahu. Tapi ketika dia menuangkan, nah memang komunikasi ini kan nggak hanya lisan ya, bisa tulisan. Tapi ketika di dalam tulisan dia lancar, dia bisa bercerita apa aja. Apalagi kan kalau kakak hukum ya, bisa menganalisis sesuatu dengan detail. Itu dia sih. Teringat kata-kata ini Kak, bisa public speaking tapi kurang dalam tulisan, tapi kalau sebaliknya bisa dalam tulisan kurang dalam public speaking. Itu skill. Nah, tapi itu menurut kakak itu pola lama. Hari ini kita bisa kok semuanya. Iya. Kakak tuh orang yang nggak percaya kalau orang itu hanya diberi satu kemampuan. Kalau kita bisa ngerjain 5, kenapa enggak? Gitu. Iya kan? Karena itu pemikiran-pemikiran lama yang menyatakan, oh ini bisa di public speaking tapi nggak bagus di tulisan. Bisa di tulisan lebih baik tapi ngomongnya berantakan. Enggak, hari ini tuh semua bisa dilatih. Ini karena dulu mindsetnya itu Kak, itu aja. Makanya orang nggak berani untuk melatih skill baru gitu. Benar. Hari ini kita harus merubah mindset itu. Enggak, kita bisa dua-duanya. Bahkan kita bisa kok menjalankan satu profesi. Enggak ya.
3 profesi di waktu yang sama. Contoh Kak Ica. Contohnya Kak Ica. Gak banyak orang lain yang jadi contoh juga. Banyak hari ini banyak orang-orang yang sukses. Karena indikator orang yang sukses itu orang yang lebih memikirkan keberhasilan daripada takut gagal. Itu dia. Jadi orang-orang yang sukses itu selalu berpikir bagaimana nih sesuatu ini diupayakan untuk berhasil daripada dia ketakutan dengan kegagalannya. Dan kita harus benar-benar harus bermimpi besar. Oke. Kalau kita takut mimpi kita, berarti mimpi kita betul tuh Kak. Iya Udah. kan? Karena kalau mimpi kita biasa-biasa aja, kita bakal slow aja Kak. Iya, nggak gitu. keluar dari zona Nggak ada nyaman. tantangannya. Nggak keluar Iya. dari zona nyaman. Betul. Kalau kayak gitu. Jadi kalau mimpi besar itu kan menuntut upaya kita untuk berusaha lebih keras, untuk prepare lebih banyak gitu ya, mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang nggak biasa-biasa aja. Tetapi orang yang bermimpi besar itu nanti dia akan menjadi orang besar juga. Itu dia outputnya. Afirmasi lagi, kita balik lagi ke afirmasi lagi. Iya betul. Oke, balik lagi ke 4B tadi Kak. Oke. Jadi kan brave udah. Ini beauty nih Kak. Kadang-kadang orang salah paham. Malah sampai ada yang operasi plastik gitu. Aduh. Kan. Padahal makna dari beauty ini, kita dari Dresswell aja kita ada beauty. Iya betul. Jadi kakak itu kan udah 8 tahun ya di bidang personal branding nih kok di duta wisata ya. Iya betul. Nah jadi sebenarnya yang namanya beauty itu nggak harus terlihat cantik banget gitu, kulit mulus banget gitu. Spek-spek Indonesia kayak kurus spek langsung ya, putih dah dah segala macam. Enggak, itu kan hanya spek atau ukuran yang ditentukan oleh manusia. Sebenarnya kan dengan tadi dress well, good grooming ya. Iya. Kita berbicara dengan baik, kita rapi, kita bersih, orang lain nyaman dekat kita. Nah, itu sebenarnya udah satu nilai kecantikan sih. Iya. Bukan kecantikan yang memang punya standar tertentu, Hidung mancung gitu iya, Kak ya. warna tertentu, enggak gitu. Kamu rapi aja, kamu wangi aja, orang tuh udah nyaman di sebelah kita. Itu makna dari beauty yang sesungguhnya. Iya, apalagi kalau kita berbicara inner beauty ya. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi ya kan. Itu kok inner beauty itu memang terlihat dari, makanya tuh kalau di bidang komunikasi ya. Kita itu kalau 10 detik aja udah bisa tersenyum sebelum kita mengenal orang. Misalnya kita datang ke suatu acara, first impression kita bisa tersenyum aja tanpa berbicara, itu kita udah punya modal untuk memikat orang. First impression orang udah positif nih. Positif, 10 detik pertama itu. Iya. Berarti itu pentingnya dress well untuk ketemu dengan orang baru. Iya, karena kan di dalam ilmu komunikasi itu visual itu hampir 70% mempengaruhi daripada vokal kita. Oke. Orang bisa menilai kita setelah 5 menit lah berbicara sama kita ya. 5-10 menit orang akan tahu kita gimana. Tapi untuk first impression itu 10 detik pertama bisa tersenyum. Dan bagaimana visualisasi kita itu sih. Wah, berarti penting banget nih Kak first impression gitu ya. Iya, first impression tuh penting karena itu akan apa ya? Daya pikat kita terhadap orang lain ya. Apalagi nih mempersiapkan pekerjaan, mau ngelamar di suatu tempat gitu ya. Penting kali tuh Kak dress well. Visual itu yang pertama tuh. Orang ngelihat bukan kepintaran kita dulu Kak, tapi looknya dulu nih. Iya, benar. Penampilan kita dulu. Kalau kita pakai jilbab kuning, baju hijau itu orang udah mikir apa gitu kan. Iya kan itu sakit mata juga. Jadi penting kali untuk menjaga penampilan. Iya, jadi memang warna itu juga harus ada ini ya, kesepadanan ya. Kita kan harus tahu nih misalnya kalau personality color ya istilahnya. Penting untuk dipelajari itu Kak. Penting untuk dipelajari. Jadi misalnya kamu punya kulit sawo matang, itu bisa dicek personality colornya itu apa sih yang paling cocok gitu kan. Nah kalau kamu putih banget gitu, apa sih yang lebih cocok? Nah itu mempengaruhi loh keseharian kita. Contoh kayak Kaica sekarang menggunakan warna baju krim, jilbab juga krim itu. Aku juga misalnya gini Kak, baju coklat, baju coklat. Itu warna bumi ya kan? Cuy bumi banget kayak. Iya kayak bumi hari ini. Aduh, ini selain beauty nih Kak, yang paling penting ada satu lagi Kak, behavior. Waduh, itu indikator yang paling penting sih. Penting banget Kak. Kenapa ada katanya itu lebih penting adab ketimbang ilmu ya? Ya, itu kan dia. Karena apa? Karakter itu sangat menentukan bagaimana sih kita itu bisa menempatkan diri kita. Jadi pintar itu Lina, bisa kita pelajari ini banyak buku. Kita letakkan aja satu orang. Satu minggu nih di ruangan ini dia bisa membaca ini, kakak rasa dia bisa menguasai ini. Tapi karakter itu dibentuk
nggak sehari dan seminggu bisa dia kuasain. Jadi kalau kita berbicara behavior itu salah satu indikator terpenting ya. Jadi kalau kita tuh cerita brain tadi, kamu pintar aja tapi kamu nggak menyenangkan buat orang lain, orang juga nggak seneng sama Iya. kita. Kayak tadi kan, pesan dan kesan. Iya. Oke, ambil kopi bentar, pesannya dapat, kesannya nggak baik kan? Iya. Itu kan bentuk juga behavior. Tapi tolong dong ambil kopi yang di sebelah kamu gitu. Pesan dapat, kesannya juga baik, iya kan? Nah itu dia, behavior itu sederhana itu sebenarnya. Sederhana tapi bisa dampak yang lebih Oh, dampaknya luar jauh. biasa. Dampaknya orang itu akan lebih nyaman dekat sama orang yang karakternya itu baik dan menyenangkan dan membuat nyaman kita di sebelahnya gitu ya. Dan sopan kayak Dan pastinya. sopan, iya benar. Karakter itu penting kali. Tapi ya gitu dia ya, pembentukan karakter itu nggak bisa sehari 2 hari. Iya. Pembentukan karakter itu mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Karena apa? Kalau dia itu kan memang tercermin ya dari kita. Gini loh, misalnya gini, kita mau presentasi nih, oke. Orang sebenarnya kita itu sudah mulai presentasi bukan Pak saat kita memberikan materi, Lina, tapi saat kita berjalan menuju ruangan, kita berdiri sebelum kita membuka acara, itu sebenarnya kita sudah mempresentasikan diri kita sebelum masuk ke dalam materi. Nah, presentasi diri kita itu pembentukannya dari mana? Dari karakter tadi. Iya kan? Dan harus dengan percaya diri yang tinggi gitu. Iya, benar. Confidence. Confidence itu jadi karakter itu memang membentuk segala hal yang ada di keseharian kita nantinya. Tapi dengan kita confident, kita percaya diri kita bagus, Mm-mm. karakter kita di mata orang bagus juga. Bagus Kak. juga, betul. Itu yang paling penting kan, Betul. that's poinnya ya. Ajas poinnya yang penting karakter baik, etikanya pasti udah baik lah itu. Oke. Terakhir nih Kak, Oke. Kak, ini buat teman-teman yang lagi membangun karir, lagi menjalani karir. Nah, mungkin Kakak mempunyai pesan buat mereka semua yang lagi nonton. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang sedang membangun karir atau membangun impian-impian, pesan saya sih, yang pertama tentukan dulu apa yang menjadi visi. Jadi kejelasan visi itu paling penting ya untuk menentukan bagaimana kita akan menapaki karir di masa depan kita. Yang kedua adalah konsistensi. Nah, konsistensi itu penting juga agar kita tetap berjalan di relnya. Jadi walaupun hidup nih gini-gini nih dalam kehidupan kita, tapi kita nggak keluar dari jalur itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Nah, didukung persepsi orang lain tadi itu dibentuk dari mana? Yang tadi kita udah bahas, ada pembentukan melalui bagaimana kita mengenalkan karakter kita ke orang lain, kecerdasan kita, persiapan kita terhadap soft skill dan hard skill tadi. Karena memang seperti itu, seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwasannya sebenarnya kita itu akan lebih dicari orang jika pertama kita bermanfaat, dinilai bermanfaat buat orang lain. Dan kedua, orang itu cenderung akan lebih percaya dengan orang-orang yang memang siap dan terlihat siap. Oke. Dan kesempatan itu akan lebih mudah datang. Catat teman-teman. Ini sangat penting nih Kak ya. Iya. Ya kan? Iya. Wah, nggak kerasa Kak ya obrolan kita udah sejauh ini, mulai dari membangun personal branding, membangun pikiran positif, serta tips sukses dari Kak Ica. Amin. Terima kasih Kak Ica atas sharing-sharing hari ini di tengah kesibukan Kakak yang padat ini. Semoga teman-teman bisa ngambil pesan-pesan dari Kak Ica tadi. Oke, itu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.